Hai sahabat berbaju besi, di video kali ini kami akan membahas sebuah film fiksi sejarah dari kepahlawanan Sir William Wallace yang memperjuangkan kemerdekaan Skotlandia terhadap Inggris. Pembahasan kami kali ini masih bertema sama dengan film Outlaw King yang sudah kami bahas di video sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita simak alur cerita film Braveheart. Skotlandia 1280, diadakan pertemuan di rumah salah satu bangsawan Skotlandia yaitu MacAndrew. Pertemuan itu dilaksanakan untuk perundingan kesepakatan gencatan senjata antara pihak Inggris dan Skotlandia yang bertikai setelah Inggris mengambil alih Skotlandia. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan kesepakatan itu, malah para pimpinan Skotlandia dibantai dan digantung hingga tewas. William Wallace ketika itu masih kecil dan ia beserta sang ayah dan sang kakak melihat tragedi itu secara langsung. Merasa Inggris telah menipu mereka, para pemuka di kampung halaman William Wallace segera melakukan perlawanan dan meninggalkan William Wallace karena belum cukup umur untuk berperang. Setelah menunggu berhari-hari, William kecil akhirnya melihat orang-orang dari kampung halamannya telah pulang dari peperangan. Namun, ayah dan kakaknya harus terbunuh dalam peperangan dengan Inggris. Kini William harus hidup sebagai yatim piatu. Saat penguburan, seorang gadis kecil menghampiri William dan memberi setangkai bunga sebagai tanda bela sungkawa. Apa yang telah dilakukan gadis kecil ini akan mengubah hidup William Wallace nantinya. Seusai penguburan, paman William datang untuk menjemput William agar tinggal bersamanya. Dan William harus pergi bersama pamannya untuk waktu yang lama. Bertahun-tahun terlewati, kini William kembali ke kampung halamannya dengan segudang pengalaman dan cara mengayunkan pedang yang telah diajarkan oleh pamannya. Ia tiba ketika di tempat tinggalnya itu diadakan pesta pernikahan. Saat itu Skotlandia masih tetap dalam jajahan Inggris. Raja Inggris memberi aturan kepada Skotlandia. Aturan itu bernama Prima Nocta. Ialah hak malam pertama bagi penguasa ketika ada pernikahan di Skotlandia. Malam pertama di pernikahan, malam si gadis yang menikah haruslah diserahkan kepada panglima perang atau bangsawan Inggris yang mengawas di tempat itu. Dan begitulah hal yang terjadi ketika pernikahan salah seorang pemuda di tempat mereka. Kejadian tersebut menjadi tamparan yang sangat kuat bagi rakyat Skotlandia. Dan mereka hanya pasrah melihat gadis mereka dibawa pergi untuk dinikmati oleh para bangsawan Inggris. Saat itu William tidak ingin melakukan pemberontakan dan memilih untuk hidup penuh perdamaian. Di sini juga William mulai mendekati seorang wanita bernama Muron, yang ternyata adalah gadis kecil yang membawakannya bunga sewaktu William kecil. Hubungan mereka lama-kelamaan menjadi lebih serius. William lalu menikahi Muron secara diam-diam, sebab mereka takut akan hak Prima Nocta jika mereka menikah secara terang-terangan. Setelah menjalani hari-hari penuh kedamaian, pada suatu ketika, seorang prajurit Inggris menatap Muron penuh birahi dan prajurit itu ingin menikmati tubuhnya. Prajurit itu melancarkan niatnya ketika sunyi di sudut-sudut rumah para warga. Muron sempat melawan, tapi ia tidak begitu kuat. Saat Muron sudah sangat terdesak, William datang dan mengalahkan prajurit-prajurit Inggris itu. Keributan dan aksi kejar-kejaran kemudian terjadi. Setelah memberi kuda kepada Muron, William mengira jika mereka telah berhasil lolos dari kejaran prajurit Inggris. Akan tetapi di tengah jalan, Muron malah tertangkap, lalu akan dieksekusi mati. Hal ini membuat William benar-benar marah dan melakukan pemberontakan kepada pos-pos Inggris di kampung mereka.
Setelah berhasil menghancurkan pos Inggris di tempat mereka, kini mereka akan dicap sebagai pemberontak dan Inggris akan datang terus-menerus ke tempat mereka. Mereka kemudian berencana melakukan perlawanan besar-besaran dan membumi hanguskan satu persatu pos penjagaan Inggris, sebab mereka tidak akan pernah dimaafkan oleh King Edward I yang menjadi penguasa Inggris saat itu. William Wallace secara perlahan memperoleh berbagai dukungan dari rakyat-rakyat Skotlandia hingga beberapa bangsawan berpengaruh Skotlandia. You remember me? Get to claim the right of a husband! Lalu kita diperlihatkan sosok Robert the Bruce yang kelak akan memimpin Skotlandia menghadapi Inggris. Robert yang telah memperoleh informasi terkait pemberontakan William Wallace lalu menemui ayahnya untuk mengajak sang ayah ikut serta dalam pemberontakan William Wallace. Akan tetapi sang ayah menolak permintaan Robert sebab sang ayah tahu betul siapa King Edward. Sang ayah tetap masih memilih berdamai dengan Inggris dan tidak ikut-ikutan menghadapi Inggris. Di Inggris, King Edward akan pergi ke Prancis dalam urusan politik kedua kerajaan, lalu menyuruh anak raja bernama Wallace. Sementara waktu mengurusi memimpin kerajaan dan pemberontakan yang sedang terjadi di Skotlandia, di sini terungkap fakta menarik tentang Pangeran Wallace. Rupanya ia adalah pencinta sejenis, dan ia dinikahkan dengan Ratu Prancis hanya untuk kepentingan politik dua kerajaan itu. Sementara di Skotlandia, rakyat Skotlandia mulai berkumpul di bawah kepemimpinan William, dan mereka mendapatkan kabar jika pasukan Inggris telah mendekat ke Skotlandia dengan jumlah pasukan yang sangat besar. Mereka kemudian menuju Stirling dan bertemu dengan pasukan Inggris di sana. Di lokasi peperangan nampak beberapa bangsawan Skotlandia telah siap dan membawa banyak pasukan. Ketika itu mereka ketakutan dan mencoba untuk berdiskusi dengan Panglima Inggris agar peperangan tidak terjadi sebab mereka yang kalah jumlah. Kemudian William Wallace tiba dan menyemangati prajurit-prajurit Skotlandia itu. Selain menyemangati pasukan Skotlandia, William Wallace juga ikut dalam diskusi yang akan dilakukan pihak Inggris dan pihak bangsawan Skotlandia. Di sini William Wallace malah memperkeruh keadaan karena ia tidak ingin ada kesepakatan dari Inggris. Satu-satunya kesepakatan ialah Inggris harus pergi dari Skotlandia dan memberi kebebasan mutlak kepada rakyat Skotlandia. Karena semua kesepakatan gagal, peperangan pun di Stirling terjadi. Pertempuran ini menjadi kemenangan pertama Skotlandia akan Inggris. Dan karena kepahlawanan William, ia diangkat sebagai kesatria penjaga Skotlandia, sementara rekannya menjadi wakil. Seusai pengangkatan, nampak John Balliol yang menjadi pimpinan Skotlandia saat itu malah meminta William untuk diakui sebagai Raja Skotlandia. Dan hal itu membuat bangsawan-bangsawan lain beradu mulut karena tidak setuju. William Wallace yang melihat perdebatan para bangsawan yang masih saja bertengkar mengenai tahta kerajaan Skotlandia lalu kecewa. Ia merasa Skotlandia tidak akan pernah menang jika para bangsawan mereka tidak mau bersatu. Pada akhirnya William memutuskan untuk melanjutkan peperangan dengan Inggris sebelum mereka yang datang terlebih dahulu menyerang. Ia lalu menyerang benteng York di Inggris Utara yang kala itu dipimpin oleh keponakan King Edward. Saat pengepungan berlangsung, nampak pangeran yang memimpin York tidak mampu menahan serangan demi serangan dari Skotlandia. Ia sempat meminta bala bantuan dari London, yaitu kepada Pangeran Wallace, yang dipercayakan oleh ayahnya untuk mengurus kerajaan Inggris. Tapi Pangeran Wallace mengabaikannya. Pada akhirnya, Inggris Utara jatuh ke tangan William Wallace. Sepulangnya Raja Edward I, ia langsung memarahi anaknya karena tidak dapat menghalangi pemberontakan William Wallace yang bisa saja menghancurkan kerajaan Inggris. Di sini King Edward mencari cara untuk mencegah William Wallace. Ia tidak mungkin bertemu langsung dengan William. Ia bisa terbunuh. Begitu juga anaknya yang ia anggap sangat lemah. Pada akhirnya King Edward mendapatkan ide dengan mengirim istri Pangeran Wallace.
Di tengah perundingan, William Wallace mengatakan tentang semua kebiadaban Inggris kepada mereka. Nampak ratu tidak mengetahui kekejaman Inggris selama ini. Di sini Wallace juga bercerita tentang istrinya yang telah dibunuh dengan kejam oleh bangsawan Inggris. Ratu pada akhirnya merasa hibah kepada William dan kembali ke kerajaan. Rupanya ketika ratu dikirim untuk memulai kesepakatan dengan William Wallace, King Edward telah menyiapkan banyak pasukan dari kerajaan lain untuk mengepung Skotlandia. Salah satu yang dipanggil untuk bergabung ialah Irlandia. Sementara di kubu bangsawan Skotlandia, mereka masih terus bersiteru karena dilema antara memilih berjuang atau berdamai dengan Raja Inggris. William Wallace yang merasa geram meninggalkan mereka dan menuju Falkirk. Tiba waktunya kedua pasukan besar kembali bertemu di Falkirk. Kali ini Inggris dipimpin oleh langsung King Edward dan pertempuran pun dimulai. Saat hendak memulai pertempuran, rupanya Irlandia dan Skotlandia tidak saling menyerang dan malah berbalik mengkhianati Inggris. Tidak disangka, setelah Irlandia berbalik bergabung dengan mereka, di sisi lain, para bangsawan Skotlandia malah tidak menolak mereka dan meninggalkan ranah pertempuran. Rupanya para bangsawan itu telah bersepakat dengan King Edward sebelumnya. King Edward telah memberi mereka sebidang tanah. Sementara itu, ketika William ingin membunuh King Edward, rupanya ia dihalau seorang panglima berziarah besi yang merupakan Robert the Bruce. Dalam pertempuran pada akhirnya Skotlandia kalah. William dan pasukannya yang tersisa melarikan diri ke pegunungan. William yang marah kepada para bangsawan Skotlandia yang berkhianat lalu membunuh mereka satu persatu seorang diri. Peristiwa itu tersebar ke penjuru Skotlandia. William Wallace menjadi buronan yang diburu oleh kerajaan Inggris sekaligus bangsawan-bangsawan Skotlandia yang memihak Inggris. Sementara itu, Robert the Bruce yang merasa bersalah meminta agar William Wallace bertemu dengannya untuk membicarakan pemberontakan bersama-sama. William sangat percaya kepada Robert the Bruce sebab menganggap jika Robert masih hanya terbelenggu oleh kekuatan ayahnya untuk menentang Inggris. Oleh sebab itu, William menerima pertemuan itu dan pergi seorang diri ke tempat Robert the Bruce. Sesampainya ia di sana, William Wallace malah disergap oleh prajurit-prajurit Inggris. Ternyata ayah Robert Bruce telah menyiapkan perangkap itu dan Robert Bruce tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ia lalu dikurung di London untuk kemudian memperoleh hukuman mati. Dalam persidangan, William dituduh sebagai pemberontakan dan penghancur kota York dan pembunuh pangeran Inggris. William diminta untuk mengakui kesalahannya itu agar dia dapat memperoleh hukuman mati tanpa penyiksaan. Akan tetapi William menolak pengakuan itu hingga akhirnya ia harus memperoleh siksaan berat sebelum ia dihukum mati. Setelah memperoleh siksaan demi siksaan, William tetap saja tidak mengakui kesalahannya. Di sini William mendapatkan siksaan dengan cara digantung dan ditarik hingga seluruh tubuhnya remuk. Tidak hanya itu, ia juga dikebiri dan isi perutnya dikeluarkan dalam keadaan hidup. William kemudian berteriak, Prisoner wishes to say a word. dan William pun tewas. Rupanya kematian William Wallace membangkitkan semangat para pejuang-pejuang Skotlandia lainnya. Dan perjuangan William ini kemudian dilanjutkan oleh Robert the Bruce setelah Robert menjadi raja yang sah kerajaan Skotlandia. Dan film pun selesai. Nah, bagaimana perjuangan Robert the Bruce selanjutnya? Teman-teman dapat melihatnya pada review film kami sebelumnya yaitu Outlaw King. Linknya ada di deskripsi video ini. Seperti biasanya, jika kalian melihat ada kesalahan informasi atau memiliki film sejarah lainnya yang mungkin saja dapat kita bahas selanjutnya, silakan masukkan saran kalian di dalam kolom komentar. Baiklah, usai sudah pertemuan kita kali ini, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.